Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam itu menjadi Tuhan dan selamat kita dari selamat dunia. Dan katakan boleh Tuhan yang katakan pula boleh selamat dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yohanes 3 namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Kiranya di pagi ini tetap kita mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui perilaku, perkataan, perbuatan kita, dan luruskan hati, luruskan niat, luruskan pikiran, dan luruskan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita sebelum kita beraktivitas. Mari kita mendengarkan firman Allah, kita riliskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Saya akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup sebagai orang benar. Nah, dari pembacaan ini kita bisa melihat hidup sebagai orang benar. Yang pertama dikatakan orang yang benar itu hidupnya akan berbahagia. Tentu setiap orang ingin mencari hidup kebahagiaan, bukan kebahagiaan soal harta duniawi ini, tapi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau kita betul-betul menikmati kebahagiaan dari Tuhan itu. Dan itu sebabnya pentingnya kita menikmati kebahagiaan dengan jalan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua kata firman Allah ialah bahwa orang benar itu akan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Wow, saya tidak tahu apa yang menjadi kesukaan kita. Tapi dalam sakit saya sangat sulit saya untuk membaca, dan sangat sulit bagi saya untuk fokus, dan sangat sulit bagi saya untuk lama duduk atau berdiri atau melakukan aktivitas, dan itu sangat melelahkan. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa ketika saya dalam keadaan seperti itu, yang ada adalah bekal firman Allah. Karena saya katakan, saya memperkatakan firman Allah, walaupun saya tidak membaca firman Allah, tapi saya tahu memperkatakan firman Allah dan merenungkan firman Allah itu saat-saat yang seperti itu. Dan tapi contoh, Allahku akan memberikan kekuatan di dalam diriku melalui Kristus, ya. Atau segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi itu adalah hal yang ketika kita merenungkan dan kita merasakan dan menikmati kekuatan daripada firman Allah. Dan pemazmur mengatakan untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Dan Tuhan juga mengatakan kepada Musa supaya berhasil langkahnya, dia harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Biarlah kita orang-orang yang mau merenungkan firman Allah dan melakukan, dan orang yang melakukan firman Allah itu berbahagia. Puji nama Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah ialah
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tentu pohon yang ditanam di tepi aliran air itu adalah pohon yang sehat. Dan dia akan merambatkan akar-akarnya ke batang air. Dan juga Alkitab mengatakan ia menghasilkan pada musimnya dan yang daunnya tidak layu, ya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Ada Tuhan. Kita sebagai orang benar, kita dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Mari kita dengan senang hati melakukan hidup benar di hadapan Allah, supaya Tuhan melakukan apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan jangan lupa meluhurkan firman Allah itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, saya mengatakan di dalam sakit saya yang sangat panjang itu, hanya itulah kekuatan saya. Maka saya mengatakan kepada kekuatan yang mungkin berada di luar saya itu, saya mengatakan, kalau pada saat yang terlemah sekalipun engkau tidak mampu menghentikan saya, apalagi saya bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah terpisah dari Tuhan, jangan pernah lupa merenungkan firman Allah, supaya engkau berhasil. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama hidup sebagai orang benar, kami tahu itu tidak sesuatu, tidaklah hal yang mudah. Tapi Tuhan akan menolong kami, terus kami mati kebahagiaan dan merenungkan firman-Mu, untuk terus kami sehat di dalam Tuhan, karena kami seperti pohon yang ditanam di aliran dan menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang kami perbuat berhasil. Terima kasih, dan kami percaya firman. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, aku mau katakan dalam nama Yesus, kalau engkau orang yang di depan tubuh, angkat tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada, dan datanglah kepada mereka, sama seperti engkau telah menolong hamba-Mu. Mari Bapa di surga, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, diketahui atau tidak diketahui, di dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh hidupnya mereka menjadi sembuh oleh kuasa-Mu, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka mempermuliakan Engkau. Sebagaimana firman-Mu, aku menyertai mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka dan akan memuliakan, dan mereka akan memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.